Pemirsa, LSI Denny JA merilis hasil survei soal kepercayaan publik terhadap isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari 1.200 responden, sebanyak 74,6% tidak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Isu mengenai ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir di tengah masyarakat. Meski demikian, temuan survei LSI Denny JA menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya ijazah Jokowi palsu. Dari sebanyak 1.200 responden, sebesar 74,6% publik menyatakan tidak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Kemudian hanya sebesar 12,2% yang menyatakan percaya dengan isu ijazah palsu tersebut. LSI Denny JA pun mencatat 3 alasan utama mengapa mayoritas publik tidak percaya isu ijazah palsu Jokowi. Di antaranya, kepercayaan terhadap rekam jejak panjang Jokowi yang telah menempuh proses seleksi ketat dalam berbagai tahapan pencalonan kepala daerah hingga presiden, kemudian konfirmasi resmi dari UGM, kepolisian hingga KPU bahwa ijazah Jokowi asli, dan kesadaran publik bahwa isu ini syarat muatan politik. Dan dilihat daripada survei yang kita lakukan, ternyata yang menyatakan tidak benar itu mayoritas di angka 74,6%. Yang menyatakan bahwa yang percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi atau dianggap bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu itu hanya 12,2%. Jadi kalau misalnya kita lihat ini hampir 1/5 ya, 5, 6, 7 ya, 1/5 lebih ya. Daripada yang percaya dengan yang tidak percaya. Meski hanya 12,2% yang percaya Jokowi memiliki ijazah palsu, namun ada 22,6% responden yang menyatakan isu ini mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap Joko Widodo. Tim Liputan News melaporkan. Pasca Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo tersebut. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Karena jadi liar isunya, yang seolah-olah partai biru, yang mendalami ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat dan kami sebagai kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya, jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata Paiman Raharjo melawan Roy Suryo CS. Dalam gugatan itu, Paiman keberatan atas tuduhan sebagai otak di balik pemalsuan ijazah Joko Widodo. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paiman Raharjo melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia keberatan dengan tuduhan Roy Suryo CS yang menyebut Paiman punya percetakan di Pramuka dan ikut andil dalam menerbitkan ijazah Jokowi yang dituding palsu. Sayangnya, sidang perdana terpaksa ditunda
karena 6 tergugat yakni Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan lainnya tidak hadir. Di sini Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata. Penggugat berharap nantinya hakim dapat memutus bersalah para tergugat agar nama baik Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai pendidik bisa pulih. Ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Barreskrim. Dalam gugatan tersebut, Paiman Raharjo juga menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 67 dari 126 kepala keluarga ex Kampung Bayam akan segera menempati hunian baru di Rusun Jakarta International Stadium. Mereka telah menandatangani kontrak sewa dengan pengelola, yakni PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, 67 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga warga Kampung Bayam menandatangani kontrak dan serah terima kunci hunian baru mereka. Penandatanganan kontrak secara simbolis dilakukan perwakilan warga ex Kampung Bayam dengan Direktur Bisnis Jakpro Igede Adi Ediana. Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO sudah siap ditempati dalam beberapa hari ke depan. Pihak pengelola akan memberikan bebas biaya sewa sebesar 1,7 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Adalah bentuk dari rasa sayangnya Pak Gubernur kepada warga Kampung Bayam. Kemarin prosesnya turun naik segala macam karena ingin kita semuanya aman. Baik kepada warga yang akan tinggal, baik kepada kami, dan sesuai dengan tata kelola yang memang kami anut dengan baik. Adanya komunikasi baik dari Pemprov ataupun baik dari Jakpro sendiri, khususnya Jakpro sendiri itu membuka komunikasi yang lebih baik buat kami gitu. Jadi merasa diingatkan baik gitu. Ya, jadi untuk sampai ada di posisi ini tuh itu bukan hanya semata-mata keputusan yang mereka buat sendiri, itu mereka tanya lagi, konsultasi lagi sama kami. Ini enaknya gimana ya? Tapi kami juga ngasih masukan gimana gitu sampai kami benar-benar merasa ini bisa menjadi keamanan yang betul untuk kami sendiri. Selain itu, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota atau urban farming, termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan. Kampung Bayam dulunya terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS. Namun tahun 2019, kampung itu digusur untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Sejak penggusuran itulah warga ex Kampung Bayam direlokasi ke Rusun Nagrak dan lokasi lainnya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara menegaskan rumah susun Jakarta International Stadium sudah siap menampung warga ex Kampung Bayam untuk bisa segera menempati hunian baru itu. Ini secara umum dan secara khusus itu sudah siap dihuni. Pihak Jakpro, HPPO ini pengurusnya sudah siap menerima kehadiran saudara-saudara kita yang akan pindah ke HPPO ini. Anytime, kapanpun teman-teman, saudara-saudara kita akan datang, ini sudah siap 100% untuk dihuni, gitu. Kemudian, sebagai tindak lanjut pertemuan kami kemarin, ada beberapa hal yang juga kita perhatikan. Yang paling penting itu 4 layanan utama. Pertama, layanan pendidikan, hadir bersama kita Kasudin Pendidikan. Karena apa? Nanti akan ngurus kepindahan anak-anak kita yang akan melanjutkan sekolahnya. Karena nanti kan akan pindah tuh anak-anak kita ya sekolahnya. Kemudian juga administrasi kependudukan, hadir di sini bersama kita Kasudin Dukcapil. Karena nanti KTP juga akan berubah yang baru. Kemudian ada layanan kesehatan.
kami siapkan di sana bagi saudara-saudara kita yang mungkin akan memerlukan mungkin itu cek darah, kemudian tensi dan lain sebagainya, gitu. Terus kemudian juga Kasudin Sosial tadi salam hormat dari Pak Gubernur yang menyampaikan sembako, paket sembako ini untuk saudara-saudara kita. Pemirsa, warga ex Kampung Bayam siap penghuni rumah susun di kawasan Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Kita lihat bagaimana fasilitas dan kondisi rusun JIS yang dinyatakan siap huni. Berikut laporan dari Hadisti Arifa dan juru kamera Damar Wicaksono. Pemirsa, setelah tarik ulur hunian Kampung Susun Bayam, kini warga ex Kampung Bayam mulai menyetujui untuk menempati hunian yang disediakan di kawasan Jakarta International Stadium Jakarta Utara ini. Nah, kita akan lihat langsung bersama seperti apa sih bentuk unit dan juga fasilitas yang disediakan di hunian yang juga disebut sebagai hunian pekerja pendukung operasional Jakarta International Stadium ini. Nah, untuk satu unitnya ini berukuran 36 meter persegi, disediakan 2 kamar tidur. Kalau kita lihat ini setiap kamarnya memiliki jendela yang cukup besar. Masing-masing kamar memiliki 2 jendela yang mengarah ke area depan. Nah, kalau untuk kamar kedua ini jendela mengarah ke area lapangan Jakarta International Stadium, sehingga kalau kita perhatikan untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan yang diterapkan di hunian ini juga sudah cukup baik. Nah, kemudian juga untuk fasilitas lainnya seperti lampu ini juga sudah berfungsi dengan baik. Kalau kita lihat ini cukup aman digunakan, cukup berfungsi. Nah, lalu untuk di area depan ini juga cukup luas, bagian area tengah yang merupakan area ruang keluarga atau ruang santai yang bisa dimanfaatkan nantinya oleh para penghuninya. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada toilet atau kamar mandi dengan ukuran yang cukup, kemudian juga fasilitasnya seperti ada shower, kemudian juga ada area toilet. Lalu bertepatan di area depan ini juga sudah disediakan area dapur. Nah, untuk dapurnya ini juga sudah terdapat sebuah sink yang bisa digunakan. Begitupun juga kalau kita lihat untuk kualitas air, kita akan lihat bersama pemirsa. Untuk air di sini cukup lancar, begitupun juga kualitas airnya juga kalau kita perhatikan ini cukup bersih, tidak ada kendala. Nah, lalu di area depan ini juga tersedia balkon tentunya yang bisa difungsikan oleh penghuni baik untuk servis area atau untuk fungsi-fungsi lainnya. Nah, lalu juga tadi disebutkan bahwa untuk unit hunian ini juga dalam proses desain ini melibatkan warga atau calon penghuninya agar dapat difungsikan sesuai dengan keinginan penghuni. Nah, kemudian juga terkait listrik yang disediakan di setiap unit ini menggunakan token listrik yang setiap unitnya ini memiliki kapasitas daya 900 watt. Nah, namun hingga saat ini dari 138 unit yang tersedia sudah ada 77 warga ex Kampung Bayam ini yang sudah setuju dan siap untuk menghuni area atau kawasan hunian Kampung Susun Bayam ini. Memang sudah sedia, ini sudah siap, namun hingga saat ini warga ini masih dalam proses pindah seperti proses pindah administrasi, kemudian juga mengurus surat kepindahan pendidikan bagi anak-anak mereka yang masih dalam masa pendidikan, lalu juga urusan-urusan lainnya. Namun juga tadi dipastikan bahwa Agustus nanti warga ini sudah mulai menempati dan sudah mulai tinggal secara tetap di unit yang telah disediakan di kawasan Jakarta International Stadium Jakarta Utara ini. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.